Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Bersama dengan kami Healing Harmony, 25 menit ke depan kami akan bersama dengan saudara, mengajak saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan di ruang dengar saudara. Tidak ada salahnya malam hari ini kami ucapkan selamat Paskah di tengah semaraknya kuasa kemenangan dari salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bersama dengan Healing Harmony, mari menyembah Raja di atas segala raja, memberikan hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia, sebab Dia layak menerima segala pujian. Hallelujah. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be a glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority flow from His throne unto His arm, His kingdom reigns. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be a glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His arm, His anthem reigns. So exalt, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Bersama katakan so exalt, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King.
Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Bersama katakan haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak, 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 Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Untuk namamu, kuasa dan kasih-Mu yang kekal, bibir mulut kami akan terus meninggikan, mengagungkan, memuji, dan menyembah Engkau. Haleluya. Tahun 2021, tahun komitmen untuk intim dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketahuilah bahwa Allah senantiasa ingin menjalin hubungan yang intim dengan kita. Karena untuk itulah kita manusia diciptakan. Kita adalah proyek dan objek kasih Allah. Dan momentum kasih Allah telah dideklarasikan di hadapan dunia ini melalui peristiwa salib dan kebangkitannya yang baru saja kita peringati pekan-pekan yang lalu. Mari imani dan percaya bahwa sesungguhnya kebangkitannya sudah mengalahkan kuasa kegelapan, sudah mengalahkan roh maut. Haleluya. Tetapi yang menjadi permasalahannya, iblis selalu berusaha untuk menggagalkan terjalinnya keintiman antara Allah dengan kita. Iblis memakai segala cara yang licik untuk memikat manusia, sehingga manusia berpaling dari kasih Allah dan mengikuti gaya hidup iblis. Untuk itu setiap kita yang telah mengalami kasih Allah, yang di dalamnya kita merasakan berkat, kemurahan, tuntunan, dan penyertaan yang sempurna, kita harus dengan sungguh meresponi kasih Allah ini dengan tindakan yang nyata. Dan malam hari ini saya mau katakan, salah satu bentuk tindakan nyata ketika kita mengasihi Allah, yaitu tunduk kepada Allah. Saudara, tunduk kepada Allah artinya tunduk terhadap segala perintah dan ketetapannya, menghidupi pola hidup kerajaannya selagi kita hidup di dunia. Dan kita tahu bahwa dunia yang kita hidupi hari-hari ini adalah dunia yang didominasi oleh kuasa iblis. Saudara, perhatikan baik. Jika surga adalah pusat pemerintahan Allah yang berdaulat saja, iblis masuk menghadap Allah untuk mengajukan proposal untuk mengerjakan kejahatan bagi manusia, yakni Ayub, apalagi cuman pemerintahan di atas bumi. Sangatlah mudah iblis mengerjakan kejahatan. Ia mencuri, membunuh,
dan terus berusaha untuk membinasakan kehidupan manusia. Dan dengar baik saudaraku, taktik iblis selalu dengan cara yang dapat diterima oleh nalar dan logika manusia. Makanya malam hari ini saya ajak saudara, mari kita mesti berhati-hati dengan segala tipu muslihat iblis hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu selaku warga kerajaannya, saya mengajak saudara untuk mari kita tunduk pada raja di atas segala raja. Tunduk pada setiap ketetapan dan perintahnya. Firman Allah mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari dari hadapanmu. Barangkali mungkin saudara bertanya, mengapa kita harus tunduk kepada Allah dan melawan iblis? Jawabannya sangat sederhana sekali. Karena Allah itu baik dan iblis itu jahat. Bapak Ibu, Allah memberikan kehidupan, iblis yang merusakkan kehidupan. Allah memberikan keselamatan bagi setiap orang, sementara iblis mengerjakan kebinasaan bagi setiap orang. Allah menjamin kehidupan kekal dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Yesus Kristus, Raja yang kekal. Dan iblis sudah pasti dihukum di dalam kekekalan. Saudara, firman Allah mengatakan bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus Kristus datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, malam ini saya mau katakan bahwa sebagai orang Kristen, kita harus berusaha mengalahkan bukan hanya dunia yang sementara didominasi oleh iblis, tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai seorang Kristen kita harus berusaha untuk mengalahkan iblis dengan tipu dayanya. Bapak Ibu, sebenarnya iblis itu musuh yang lebih kejam dari dunia ini dan segala unsur yang ada di dalam dunia ini. Sebab sesungguhnya dunia sudah berada di bawah kuasa iblis. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa kita tahu bahwa kita ini berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara, dunia menggoda kita, tetapi iblis mendakwa kita setiap saat. Perhatikan baik, dunia menawarkan hal-hal yang menarik kita untuk menjatuhkan kita, tetapi pekerjaan iblis senantiasa, firman Allah mengatakan, setiap siang dan malam ia mendakwa kita. Itu terekam di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan iblis juga memiliki beberapa cara yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat melawannya. Dan malam hari ini, perhatikan baik. Ada 3 hal yang dikerjakan setan atau iblis untuk menjatuhkan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, setan memiliki sasaran. Saudara, sasaran setan yang pertama adalah pikiran kita. Bapak, Ibu, saudaraku, ketika iblis atau setan ingin membawa Adam dan Hawa ke dalam dosa, ia memulainya dengan menyerang pikiran Hawa, manusia pertama itu. Hal ini dijelaskan secara jelas di dalam oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-3. Firman Allah mengatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diberdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Hati-hati dengan pikiran saudara. Pertanyaannya, mengapa setan ingin menyerang pikiran kita? Dengar baik Bapak, Ibu, dan saudaraku, karena pikiran kita adalah bagian dari citra Allah. Haleluya. Saudara dan saya adalah bagian daripada pikiran Tuhan.
bagian daripada visi Tuhan. Bapak Ibu, dan melalui pikiran kita Allah berkomunikasi dan menyatakan kehendaknya kepada kita. Oleh sebab itu pikiran sangat penting. Firman Allah mengatakan juga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati juga berbicara dengan pikiran kita. Bapak Ibu, saudaraku, zaman sekarang ilmu pengetahuan telah menemukan banyak hal yang mengagumkan tentang pikiran manusia. Pikiran kita dapat menjangkau hal-hal yang telah lewat melalui ingatan atau memori. Tetapi dapat juga menjangkau masa depan melalui imajinasi kita, angan-angan kita, visi kita. Dan pemikiran kita mempengaruhi perasaan dan keinginan kita. Firman Allah di dalam Amsal 23 ayat 7 mengatakan hal itu. Hal yang kedua, saudaraku. Kalau tadi itu sasaran setannya itu menghajar, merusakkan pikiran kita. Sasaran yang kedua dari senjata setan ini adalah dusta. Saudara, setan datang kepada Hawa sebagai ular yang menipu dengan kelicikan. Saya rasa penting sekali untuk kita memperhatikan langkah-langkah setan di dalam menipu Hawa, supaya kita juga tahu bagaimana cara melawan setan. Bapak Ibu, setan memperdayakan Hawa dengan caranya yang menipu untuk meragukan firman Allah. Catat baik-baik, meragukan firman Allah. Setan juga dengan dustanya membuat Hawa menyangkal firman Allah. Dan kalimat dustanya berbunyi seperti ini, engkau tidak akan mati. Padahal Allah mengatakan bahwa jika engkau memakannya engkau pasti mati. Tetapi setan memutarbalikan itu. Setan katakan bahwa engkau tidak akan mati. Dan penipuan setan yang berikut ini yaitu ia menggantikan dustanya dengan tawaran yang menggiurkan. Saudara, setan mengatakan kepada Hawa, engkau akan menjadi seperti Allah. Adam dan Hawa diciptakan memang segambar dengan Allah. Tetapi iblis menawarkan sesuatu yang menggiurkan mereka. Sesuatu yang lebih besar, yaitu menawarkan menjadi sama seperti Allah. Padahal kita tahu sendiri bersama bahwa justru setanlah yang ingin menyamai kedudukan Allah. Justru karena ia ingin menyamai kedudukan Allah, ia ingin menduduki tahta yang maha tinggi, makanya ia dilempar oleh Allah. Haleluya. Saudara, hal yang ketiga, dengar baik tujuan setan. Tujuan setan adalah menjadikan kita buta terhadap kehendak Allah. Dan setan membelokkan firman Allah, karena firman Allah menyingkapkan kehendak Allah. Saudara, kita dapat mengerti kehendak Allah ketika kita ada di dalam firman Allah. Kita tidak dapat mengerti kehendak Allah jika kita terlepas dari firman Allah. Oleh sebab itu, setiap hari dalam kehidupan senantiasa merenungkan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, saudaraku, hati-hati. Jika iblis berhasil menjadikan kita buta terhadap kehendak Allah, maka ini akan merampok segala berkat, kuasa yang Allah investasikan untuk hidup kita. Karena itu tugas kita adalah mempertahankan firman Allah dengan kekuatan rohnya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini saya hanya mau menyampaikan saja 3 senjata untuk melawan setan dengan tipu muslihatnya. Kembali lagi, yang pertama adalah firman Allah. Hanya firman Allah yang dapat mengalahkan setan dan tipu muslihatnya. Ini yang dipergunakan juga oleh Tuhan Yesus dalam melawan kelicikan iblis ketika Tuhan saja, Tuhan Yesus dicobai
oleh iblis. Dan iblis dikalahkan oleh firman Allah. Yang kedua, serukan nama Yesus. Bapak Ibu, nama Yesus adalah senjata yang sangat ampuh untuk mengalahkan iblis. Nama itu Tuhan sudah berikan bagi kita dalam setiap peperangan kita melawan segala tipu muslihat iblis selagi kita masih ada di bumi ini. Firman Tuhan berkata segala kuasa di atas langit, di bumi, bahkan di bawah bumi sudah diberikan kepada Yesus. Dan di dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala kuasa-kuasa itu. Haleluya. Dan yang ketiga, hal yang terakhir adalah darah Yesus. Kembali saya tegaskan bahwa deklarasikan darah Yesus ketika saudara menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang mengerjakan kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan yang memberikan sakit penyakit dalam hidup, kuasa kegelapan yang menyerang rohmu, yang menyerang jiwamu, kuasa-kuasa kegelapan yang mengerjakan keburukan di dalam hidupmu. Deklarasikan darah Yesus yang punya kuasa. Haleluya. Wahyu 12 ayat 11 mengatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Haleluya. Saudara, bersama dengan firman Allah dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuasa darahnya, gereja Tuhan pasti akan keluar sebagai pemenang terhadap setiap goncangan dan tipu muslihat iblis ini. Haleluya. Haleluya. Untuk itu mari tinggikan nama Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit dan menang. Yesus Kristus namanya. Ia Raja mulia dan luhur, yang sudah berkorban dan menyelamatkan jiwa kita. Mari kita tinggikan namanya. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, haleluya, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan kami tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus memenuhi setiap pendengar malam hari ini, membawa mereka menguatkan iman, meneguhkan iman mereka di tengah-tengah peperangan melawan segala kuasa-kuasa kegelapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit mengalahkan maut, terimalah kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, yang memampukan hidup melewati hari-hari yang berat ini. Haleluya, haleluya. Kami undur diri dari hadapan saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.
Haleluya. Amin. Yesus Amin. Kristus Amin. Tuhan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.